Selamat pagi anak-anak. Oke, selamat datang di SMA. Jadi Bapak rasa kalian mau tamat dari SMP dan memilih untuk masuk ke SMA dan memilih juga jurusan IPA. Jadi perkenalkan, nama Bapak Ivan Samuel. Ada peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya kita perkenalan dulu. Boleh dimulai dari yang paling kiri Bapak? Berdiri Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Vigo Simanjunta Pak. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Edwin Sinaga Pak. Oke. Jadi antara kalian sudah saling mengenal bukan? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi inilah kita di sekolah ini dan kalian telah memilih jurusan IPA. Sudah pasti di dalam jurusan IPA kita akan bahas biologi, fisika dan juga kimia. Nah, saat ini Bapak sebagai guru kimia. Oleh sebab itu kita akan belajar kimia secara perlahan, dimulai dari materi yang paling sederhana dalam pendidikan kimia. Oke, kita lanjut aja langsung kita masuk ke materinya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah struktur atom dan partikel penyusun atom. Sudah pasti materi ini pernah dibahas atau disinggung ketika kita kelas 9 SMP. Siapa yang tahu apa itu struktur atom atau apa itu atom? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Jadi atom itu adalah unit terkecil. Unit terkecil. Oke, kita lanjut. Jadi struktur atom, jadi atom itu terdiri atas 3. Nah, inilah atom itu. Inilah atom. Jadi atom terdiri atas inti atom. Nah, nih kan ada di gambar ini dibuat inti atomnya. Baru ada kulit atom, dia yang bagian luarnya. Dan terakhir partikel penyusun atom. Nah, ini nih. Yang 3 ini. Neutron, proton dan elektron. Nanti kita akan bahas apa itu elektron, proton dan neutron. Kita lanjut. Jadi sebelum lanjut ke materi selanjutnya, udah paham belum? Jadi atom itu terdiri atas 3. Boleh dibaca, Doni? 1 inti atom, 2 kulit atom, 3 partikel penyusun atom. Oke, lanjut. Nah, inilah dia partikel dasar penyusun atom. Tadi udah disinggung tuh. Ada apa? Ada inti atom, kulit atom, partikel penyusun atom. Nah, di sini nih partikel dasar penyusun atom. Jadi inilah inti atom itu. Di dalam inti atom itu terdapatlah dia inti atom, di mana di dalamnya itu ada neutron dan proton. Di sebelum kulit keluarnya ada elektron. Kalau boleh dibaca, silakan Viko, ini dibaca. Proton dan neutron berada di dalam inti atom, sedangkan elektron terletak di dalam ruang seputar inti atau kulit. Di ruang seputar inti atau kulit. Jadi proton dan neutron ada di inti atom. Lanjut. Jadi apa itu proton? Boleh Doni membacakan untuk kita? Proton adalah partikel pembentuk struktur atom yang terdapat dalam inti atom yang bermuatan positif. Yang bermuatan positif. Berarti harus diingat proton itu bermuatan positif. Seperti dilihat di sini ada elektron, proton dan neutron. Tadi proton di mana? Ini nih. Kalau ini ada yang bulat, yang besar, di sini ada nih yang bulat-bulat warna hijau ada tanda positifnya. Itulah proton. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Oh, nanti ini perlu diingat ya untuk anak-anak supaya dihafal karena nanti Bapak akan tanya selanjutnya. Apa itu neutron? Silakan Viko untuk membaca. Neutron adalah partikel pembentuk struktur atom yang terdapat dalam inti atom yang tidak bermuatan atau netral. Yang tidak bermuatan atau netral. Terletak di mana dia? Neutron tadi terletak di mana? Inti atom juga. Di proton. inti atom bersama proton. Nih. Berarti kalau ini adalah atom, ini kulit atom. Nah, di dalam kulit atom ada lagi inti atom
Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Neutron adalah apa tadi Doni? Bermuatan netral. Bermuatan netral. Jadi dia enggak ke positif dan tidak ke negatif. Jadi terletak bersampingan langsung bersama proton. Lanjut. Dan terakhir ada elektron. Baik, saya akan bacakan apa itu elektron. Elektron adalah partikel dasar pembentuk struktur atom yang terdapat di luar yang bermuatan negatif. Jadi dia partikel pembentuk struktur atom yang terdapat di luar inti yang bermuatan negatif. Jadi di sini berdampingan atom. Iya, berdampingan dia sama si kulit atom. Inilah proton, neutron, dan ini adalah elektron. Tadi proton bermuatan apa? Positif, benar. Kalau neutron, sedangkan elektron negatif. Bagus sekali. Jadi ada rangkumannya. Jadi kalau proton itu adalah termasuk ke dalam partikel, lambangnya P, muatannya positif 1. Siapa penemu dari proton ini? Eugen Goldstein. Letaknya di inti atom. Lalu ada neutron dengan lambangnya N dengan muatan 0. Kenapa muatannya 0? Karena netral. Siapa penemunya? James Chadwick. Baru letaknya tadi di mana? Di inti atom. Baru ada terakhir elektron dengan lambangnya E. Jadi lambang, kalau misalnya adik-adik pernah tahu ada namanya, kalau nanti ketemu di dalam soal itu, ini si P. Nah, si P ini pasti akan muncul nanti pertanyaan. Nih, ini proton, neutron, dan elektron. Jadi ini harus diingat, harus diperhatikan selalu. Paham? Paham? Oke. Sebelum ke situ, Bapak mau tanya dulu. Bapak masukkan ke sini. Tadi si neutron bermuatan apa dia? Bermuatan? Tidak bermuatan atau neutron. Tidak bermuatan. Benar. Kalau yang proton bermuatan positif. Ingat ya, P ini untuk positif. Biar supaya lebih gampang diingat. Untuk N itu adalah netral. Dan E itu untuk negatif. Jadi dihafal ya. Lanjut. Sudah bisa dihafal? Sudah. Jadi muatannya si neutron itu 0, elektron itu minus 1. Letaknya juga jangan salah. Letaknya si proton sampai si neutron ini diletak yang sama, itu di inti. Sedangkan ini ada di kulit atau di luar inti. Oke? Sudah paham? Sudah, Pak. Ada yang mau ditanya? Tidak. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke? Tapi ini masih tertulis ada. Coba kita selesaikan dulu. Exit. Yes. Save. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor massa dan nomor atom. Jadi untuk materi selanjutnya Bapak harap, atau pertemuan kita selanjutnya Bapak harap kalian itu membawa tabel periodik supaya tahu bagaimana itu nomor massa dan bagaimana itu nomor atom. Jadi apa itu nomor atom? Nomor atom adalah, silahkan dibaca untuk Doni. Nomor atom atau nomor proton dari suatu unit kimia adalah
adalah jumlah proton yang ditemukan dalam inti atom. Dalam atom yang tidak bermuatan, nomor atom juga sama dengan jumlah elektron. Nomor atom sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau adik-adik semua pernah lihat di tabel periodik, ada yang pernah dari antara kalian yang pernah lihat tabel periodik? Belum. Nanti di tabel periodik ada ini. Jadi ini sangat berpengaruh penting untuk ini. Misalnya. Jadi ada nomor yang di atas, ada nomor yang di bawah. Yang di bawah itu namanya adalah nomor atom. Sedangkan yang di atas ini adalah keterangannya. Jadi ini adalah nomor massa. Oke? Bisa? Bisa. Jadi ini harus dihafal ya. Ini harus dihafal dari keterangan ini. Jadi kalau ada X, di atasnya A, di sini Z. Jadi si A ini apa? Nomor massa. A sama dengan nomor massa. Z adalah Nomor atom. nomor atom. Z yang mana? Ini. Sedangkan X apa itu? Lambang Unsur. unsur. Lambang unsur akan ada banyak yang akan kita pelajari di sini. Sebelum itu kita masuk lagi. Kita lanjut. Jadi udah paham seputar nomor atom? Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak. Kita masuk ke nomor massa. Jadi apa itu nomor massa? Silakan dibaca berikut. Nomor massa adalah bilangan bulat yang sama dengan jumlah proton dan neutron dari inti atom. Nomor massa menunjukkan massa atom unsur tersebut. Nomor massa sering dilambangkan menggunakan huruf kapital A. Sering dilambangkan dengan huruf kapital A. Jadi perhatikan yang di sini. Ya. Kalau tadi yang di bawah ini apa namanya? Nomor atom. Nomor Atom. atom. Sedangkan ini apa namanya? Nomor Massa. massa. Jadi jangan sampai terbalik ya. Yang di bawah adalah nomor atom, yang di atas adalah nomor Massa. massa. Jadi ini ingat, balik lagi Bapak ingatkan lagi, ini harus dihafal, harus diingat. Jadi penerapannya jangan sampai salah. Jadi kalau ada, ini adalah contohnya CA, misalnya Bapak buat X 21 32. Saya 21 32. Kalau Bapak buat dia di sini X 36 13. Yang mana nomor massa? Yang 36. 3 36. 36 adalah Nomor massa. NM. Terus yang 13 itu apa? Nomor atom. Nomor atomnya. Yang di atas nomor massa, di bawah nomor atom. Jangan sampai salah ya. Oke. Next, kita lanjut. Apa fungsi dari nomor atom dan nomor massa? Silakan dibaca untuk Doni. Nomor massa menunjukkan massa atau unsur tersebut. Sedangkan nomor atom, silakan untuk Viko. Sedangkan nomor atom menunjukkan jumlah proton yang terdapat dalam inti atom. Jadi udah dijelaskan kan tadi, sudah Bapak jelaskan bahwasannya proton itu apa? Muatan positif. Sedangkan nomor massa itu menunjukkan nomor massa atom tersebut. Ada yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut? Tidak. Oke, sekarang Bapak yang bertanya. Proton tadi muatannya apa? Positif. Neutron? Tidak bermuatan. Tidak bermuatan. Elektron? Bermuatan negatif.
bermuatan negatif. Berarti kalau Bapak tanya, di mana letaknya neutron? Inti atom. Inti atom. Di mana letaknya proton? Inti atom. Inti atom. Dan elektron letaknya di mana? Inti atom. Oke, jadi kalau ada lagi soalnya Bapak tulis kayak gini. Bapak tulis soalnya X 32 16. 32 ini apa? Nomor massa. Nomor Massa. massa. Yang 16 ini apa? Nomor atom. Nomor atom. Benar? Yang X ini apa? Unsur. Unsur. Wah, memang siswa-siswa ini keren semua ini. Cepat tanggap dalam memahami sebuah pelajaran. Oke, kita lanjut. Cara menentukan nomor atom dan nomor massa. Nih. Oke, jadi apa itu Z? Itu adalah jumlah proton. Berarti jumlah proton sama jumlah elektron itu adalah Z. Z apa? Nomor Atom. nomor atom. Baru apa itu A? A itu adalah jumlah proton tambah Neutron. neutron. Sedangkan neutron itu apa? Nomor massa dikurang Jumlah proton. jumlah proton. Oke, kita ingat dulu ya rumus yang ini. Lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Contohnya bagaimana? Atom oksigen ditulis dengan 16O 8. Artinya adalah nomor atom si Z itu nomor atom si O itu 8. Baru nomor massanya adalah 16. Ingat, nomor atom di bawah, nomor massa di atas. Baru ada jumlah protonnya. Berarti jumlah protonnya berapa? 8. Tadi kan udah dibahas di slide sebelumnya. Baru ada jumlah elektron. Jumlah proton sama jumlah elektron itu sama. Ini juga sama dengan nomor atom. Baru ada terakhir, berarti berapa Pak jumlah neutronnya? Neutronnya adalah A dikurang Z. A dikurang Z. Apa itu A? Nomor massa. Apa itu Z? Nomor atom. Berarti dapat ya 8. Jadi kalau kita tulis dalam yang begini, ini agak kurang jelas. Jadi Bapak catat pulang aja. Ini soalnya yang nomor 1 adalah 14 C 6. Apa itu C? C itu adalah unsur atau kalau di sini namanya adalah lambang atom. Jadi masanya berapa? Masanya berapa? Bukan, massa atomnya. Massanya 14. 14. Jadi 14. Baru untuk nomor atomnya 6. Dan jumlah protonnya berapa? Berarti tadi jumlah proton dan jumlah neutron itu sama. Jadi ini sama dengan P sama dengan N. Berarti kalau di dalam inti atom tadi, nah di sini nih ada si neutron, ada si proton. Berarti ini jumlahnya sama kan? Jadi ini jumlahnya berapa? 6. Mengerti? Oke? Jadi PR-nya untuk kalian adalah ini 56 Fe 26. Nanti bisa dibuka tabel kroniknya untuk menjelaskan atau untuk mendapat jawaban yang benar dari ini. Di pertemuan selanjutnya Bapak koreksi untuk satu soal ini saja. Bapak mau melihat bagaimana kemampuan kalian. Oke? Mengerti? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak harap semuanya dapat dimengerti, semuanya bisa masuk ke pikiran, bisa dicerna, bisa dikerjakan.
dan nggak lupa-lupa. Oke, sekian dan terima kasih.